Selamat malam semua, ketemu lagi sama saya ya, sama Luman Raja yang kerjanya ngebacot doang. Ngebacot doang, yang bacotannya teuing nggak jelas juga kan, berguna juga enggak kali ya. Tapi kalian dengerin aja ya, kalau memang kalian suka, kalau nggak suka ya skip aja, nggak usah ditonton gitu. Nah, aku mau bahas salah satu tema itu ya yang mungkin sudah sangat umum dipertanyakan. Sudah sangat umum dipertanyakan ya, tapi masih menarik aja gitu untuk dibahas. Masih menarik aja untuk dibahas nih. Nah, mungkin yang buat kalian semua yang penasaran apaan sih itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini tuh sering datang dari teman-teman saya yang muslim dan tidak sedikit juga teman-teman saya yang Kristen juga mempertanyakan ini kan. Teman-teman saya yang Kristen juga ada yang pertanyain loh. Saya apresiasi buat kalian yang bertanya. Itu artinya kalian pengen belajar gitu kan, pengen tahu. Terus mungkin banyak dari kalian juga berpikir loh, ngapain juga orang Kristen nanya begituan, masalah tentang ketuhanan Yesus kan udah ada di Alkitab ditulis sudah gini-gini. Oke, sabar dulu. Kalau menurut aku itu dia itu cukup skeptis ya, karena memang dia mempertanyakan ini. Dan mungkin kenapa dia masih mempertanyakan, mungkin dia belum nemu orang aja gitu, atau mungkin dia belum nemu penjelasan yang mungkin sesuai dengan keinginan dia, atau mungkin belum menemukan penjelasan yang pas menurut dia. Nah, aku di sini coba ngejelasin ya, mudah-mudahan aja sesuai dengan logikanya dia, sesuai dengan keinginan dia. Moga-moga aja sih penjelasan ini bisa ngebantu kita semua yang masih kebingungan sih. Amin. Nah, pertanyaan yang sering mereka tanyain itu gini ya, pertanyaannya yang sering mereka lontarkan itu begini. Sam, gimana sih itu? Tuhan lu itu kan ini nih, Tuhan kan, yang maha powerful itu, yang maha segalanya itu, pokok entitas yang ini itu yang maha, pokoknya segala maha deh, dia ada nih. Bagaimana mungkin dia itu jadi manusia katanya? Dia itu jadi manusia, nggak logis aja Sam. Kenapa gua bilang nggak logis? Karena kan gini, di Kristen kan dibilangnya bahwa Tuhan itu jadi manusia itu untuk nebus dosa. Kenapa Tuhan pengen nebus dosa? Karena memang Tuhan pengen manusia ini masuk surga. Karena memang juga Tuhan ini sayang banget. Karena kan sayang banget nih sama semua manusia kan. Nah, jadi kan kalau memang dia sayang, dia hapus aja tuh dosa. Kan cukup. Toh dia itu istilahnya gini, kan dia itu kan seseorang yang sangat powerful gitu. Justru istilahnya lu hapus dosa itu juga nggak apa-apa, semua orang juga bisa masuk surga. Jadi kalau menurut saya ya itu mungkin kalau menurut saya itu mungkin pandangan yang cukup sederhana ya, dangkal sih kalau menurut saya. Pandangan yang seperti itu pandangannya belum luas kalau menurut saya. Tapi bersyukurnya dia menanyakan itu karena dia memang pengen belajar. Yang jadi parah itu ketika dia mau punya pemikiran gitu, dia itu nggak pengen belajar sih gitu. Nah, aku pengen bahas ini, kenapa nggak mungkin aja kan Yesus itu jadi. Yang di pertanyaan ini aku melihat 2 poin penting yang dia itu belum ngerti gitu, tentang logisnya, sisi logisnya dari mana, terus tentang sisi kasih Tuhan ini tadi. Kalau memang dia maha pengasih ya tinggal hapus aja gitu, nggak usah capek-capek kan, nggak usah capek-capek ngasih ini ngasih itu ngasih ini kan. Nah, untuk yang sisi logisnya aku mau jelasin gini aja, simpel ya. Bukannya tidak logis ya bahwa memang Tuhan itu jadi manusia gitu kan. Bukannya tidak mungkin Tuhan itu jadi manusia. Kenapa saya bilang logis? Kenapa saya bilang logis? Terus dia bilangnya nggak logis? Ya karena saya ini gitu, saya memang belajar, karena kebetulan saya juga, karena ini juga dulu pertanyaan yang terbenging di otak saya gitu, terbenging di kepala saya. Tapi ketika saya belajar, saya baru tahu gitu kan. Karena dulu saya cuma melihat itu, wah nggak mungkin Tuhan itu jadi manusia, ngapain juga capek-capek kan gitu. Karena saya melihat dari sudut pandang yang satu.
Tapi ketika saya melihat dari sudut pandang yang dari sebelah sini, oh saya tahu alasannya gitu. Nah, menurut saya sih logis aja sih, logis. Mungkin penjelasan singkatnya gini. Ada seseorang yang kita sebut aja A dan B. Si A ini adalah seorang yang terdidik, sementara yang tinggal di kota perkotaan maju, sementara si B tinggal di perkampungan yang tertinggal dan tidak terdidik juga gitu. Maaf. Nah, terus si B ini saking polosnya dia kan nganggap bahwa memang setiap kita naik ke atas dari tempat tinggi, jatuhin benda pasti jatuh gitu ke bawah gitu kan ya, emang karena setiap yang nama jatuh memang pasti ke bawah. Tapi si B ini bilang, si A ini bilang, ada kok di suatu tempat ketika kamu lepasin dia itu justru nggak jatuh, malah melayang-layang katanya. Wah lu nggak mungkin. Si A ini langsung ngebilang si B ini langsung bilang si A ini bodoh gitu, tolol gitu kan. Nggak mungkin. Padahal yang dimaksud si A ini maksudnya adalah ruang angkasa yang mana ruang hampa udara dan ruang yang mana tidak memiliki gravitasi sama sekali kan. Yang dimaksudnya itu ya itu gitu kan. Tapi si ini tuh nggak nyambung gitu. Beliau bilangnya malah ini tuh bodoh. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa memang sudut pandang si A ini nggak salah, tapi dangkal aja gitu. Nggak salah, dia bener tapi dangkal aja gitu. Dan sementara ini dia tuh sudut pandangnya itu malah lebih luas gitu, lebih jauh. Nah begitu pula yang mengatakan tentang logis dan tidak logisnya tentang Yesus, tentang Tuhan yang jadi manusia itu bukannya nggak logis. Masalahnya lu itu belum lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Contohnya seperti itu. Jadi lu belajar aja gitu, pasti logis kok. Nah, hal yang membuat logis itu apa sih Tuhan jadi manusia itu? Karena kan yang tidak logis itu yang menurut teman saya ini adalah kan Tuhan itu maha pengasih kan. Tuhan itu maha pengasih katanya. Terus kalau memang Tuhan itu maha pengasih, pengen kita manusia ini sama-sama dia di surga, pengen kita semua manusia ini sama-sama dia di surga, toh simpel aja, tinggal hapus aja itu dosa kata dia kan. Wow, gue mandangnya gini sih, wow itu pandangan kasih yang cukup simpel aja sih ya, sederhana banget lu mandang kasih itu gitu kan. Nah jadi yang mereka pertanyakan yang membuat Tuhan itu membuat Tuhan itu jadi manusia, hal yang tidak logis adalah karena memang ngapain repot-repot. Mereka memakai alasan gitu, logisnya kan gini, ngapain repot-repot gitu kan. Jadi aku mau bahas ini juga. Simpelnya gini. Kebetulan teman saya ini adalah seorang programmer juga, anak teknik juga, teknik komputer gitu kan. Jadi itu seorang programmer. Aku bilang gini ke dia, bro, lu kan ada adik nih, yang mana gue tahu adiknya ini memiliki kesulitan itu belajar matematika dan fisika gitu, sejenisnya lah. Oh iya, terus gue nanya ke dia, lu kan ngerti programming nih, lu kan ngerti? Terus dia jawab, iya, lu kan ngerti. Nah, kenapa lu itu nggak bikin aplikasi aja yang rumus matematika, yang mana ketika kita masukin soal ada penjelasannya gitu, ada rumus penjelasannya, ada penjelasan rumus yang dipakai dan cara pengerjaannya. Gue bilang gitu ke dia, masuk akal sih kata dia kan, masuk akal sih Sen, tapi ketika gue bikin hal begituan yang justru adik gue makin bodoh gitu, kata dia. Loh kenapa bro makin bodoh? Kenapa adik lu malah makin bodoh? Dengan rada bercanda dia ngomong, lu kayak nggak tahu aja. Coba lu bayangin kalau udah gitu, kalau dikasih begitunya adik gue malas belajar lah ya. Kalau ada soal dari guru ya tinggal dia masukin aja ke aplikasinya, udah ada jawabannya, dia malah nggak mentingin itu penjelasan rumusnya. Nah ternyata ketika dia jawab begituan, terus gue bilang gini, nah itu dia. Itu apaan? Dia nanya gitu kan, itu apa? Nah itu dia,
kenapa Tuhan itu jadi manusia, yaitu Yesus. Kata gue, lu ngelantur sih tadi, maksud lu gimana. Terus gue jelasin nih, gini bro, lu bayangin aja ya, kalau memang kalau memang semua manusia itu dibikinin masuk surga, semua dosanya dihapus, gue nanya sama lu, lu itu bakalan jadi orang baik apa kagak? Lu itu bakalan mungkin akan disiplin waktu buat ibadah apa enggak? Gue nanya ke dia, enggak. Nah itu dia kenapa Yesusnya jadi manusia, kenapa Tuhannya jadi Yesus gitu, jadi manusia. Sederhananya begitu bro. Justru menurut gue itu ya, ketika Tuhan jadi manusia itu adalah sesuatu yang sangat bukti kasih Tuhan itu sendiri. Karena memang kasih Tuhan itu melihat cara pandangnya ke depan. Jadi kasih Tuhan itu bukan sekedar kasih buta, tapi kasih yang benar-benar memang the pure atau pure kasihnya gitu, real gitu. Kasih Tuhan itu. Kenapa? Kalau kasih Tuhan itu sedangkal itu ngapus, ya kita nggak ada impact buat diri kita gitu. Justru malah bikin Tuhan itu malah bikin kita makin suka sama dosa ketika dia melakukan hal seperti itu, kan gitu. Nah, terus yang cukup menarik juga ketika gue lihat Yesus atau Tuhan itu sendiri jadi manusia di dalam pribadi Yesus. Yang gue lihat itu gini, soalnya gue kan gini, gue sering kali ketika melihat motivator itu, ketika gue nonton, gue nganggapnya bacot doang lu. Mungkin pas lu di posisi gue, lu nggak bakal ngelakuin hal yang sama. Kenapa gue nganggapnya gitu? Karena gue sendiri begitu gitu loh. Karena ketika orang curhat ke gue bisa kasih pandangan motivasi ke dia, gue bisa kasih mungkin motivasi yang bagus yang bikin dia semangat lagi, bisa. Tapi ketika gue di posisi dia, gue bisa melakukan hal sebaliknya enggak? Melakukan hal yang atau melakukan hal-hal yang aku bilang ke dia gitu, yang aku katain ke dia, gue bisa nggak ngelakuin hal yang sama? Pertanyaannya kan gitu. Karena semua manusia itu taunya cuma ngomong doang tanpa melakukan. Nah, tapi uniknya Yesus itu adalah ketika sudah ditulis semua hal-hal yang harus dilakukan manusia di kitab suci dengan bantuan para nabi untuk menyebarkannya, justru dia sendiri turun menyebarkan ajarannya, bahkan dia sendiri mempraktekkan itu gitu loh. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena memang ketika Yesus itu selama di dunia, dia itu nggak sekedar ngebacot gitu, karena memang dia ngelakuin sendiri gitu loh. Karena memang dia lakukan itu sendiri, dia take action. Jadi dia itu nggak sekedar Allah yang ada di surga dengan tahtanya itu mantau lihat manusia begini-begini, enggak. Tapi dia itu turun langsung membereskan akar permasalahan. Jadi Yesus ini kalau dibilang seperti sosok pemimpin yang ideal. Kenapa? Karena dia membereskan masalah dosa ini dari sampai ke akar-akarnya gitu. Karena kan manusia ini, akar dari dosa di dalam manusia ini adalah karena memang hatinya gitu kan. Hatinya. Tapi ketika Tuhan ngasih penjelasan di kitab suci bahwa kamu harus memiliki hati-hati yang seperti ini, yang begini-begini, manusia itu kurang nangkep gitu, sehingga dia turun langsung ngasih contohan. Nah, itulah kenapa setiap orang Kristen, di dalam ajaran Kristen, setiap orang Kristen yang mau menerima Yesus menjadi juru selamatnya, pasti masuk surga. Dengan segenap hati pasti masuk surga. Kenapa? Ya karena ketika saya menerima Yesus itu sendiri, saya mau saya mau melakukan apa yang dia lakukan. Karena Kristen itu sendiri artinya adalah murid Kristus, yang mana role model orang Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana cara hidupnya dia, cara pandangnya dia, cara dia berperilaku, itulah yang ditiru oleh orang-orang Kristen. Itulah yang membuat orang Kristen itu masuk ke surga. Justru menurut saya di dalam ajaran Kristen itu justru
yang ditekankan itu adalah menjadi seperti Yesus, bukan masuk surganya. Kenapa? Karena memang masuk surga itu bukan masalah ya, tapi itu adalah permasalahan lain gitu. Tapi yang utamanya adalah jadi kita menjadi seperti Yesus itu tadi. Karena Yesus udah turun jadi contohan gitu. Yesus udah turun jadi contohan. Nah, aku terus ketika dibalik Yesus ini, Tuhan ini jadi manusia juga ya, aku melihat ada salah satu sudut pandang aku yang berbeda gitu. Kenapa aku bilang sudut pandang aku yang berbeda? Karena aku bisa melihat bahwa memang kita itu nggak tahu sudut pandang kita itu nggak tahu bagaimana kondisi manusia atau orang-orang itu sebenarnya dengan hanya sekedar kita melihat citra dia di TV gitu. Seperti kita nih, kita hanya melihat citra Tuhan itu di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci kita, padahal kita nggak tahu yang sebenarnya. Nah, itulah yang dilakukan Yesus. Dia itu turun langsung ke bumi. Nah, aku jadi ketika aku belajar mengenai ke Tuhan Yesus ini, aku justru punya sudut pandang, oh benar ya, ternyata kita itu tidak bisa memandang sesuatu hal itu hanya dengan terlihat di salah satu media, terlihat di TV doang, terlihat di ini doang. Nah, itu sih yang sudut pandang dari aku itu menjadi seseorang yang penuh syukur, sukacita juga ketika aku belajar mengenai ketuhanan Yesus ini. Itu sih. Terima kasih. Semoga bacotan gua bermanfaat. Amin.